Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Maulana, Mita Nandasari, dan Tengku Iksan Fadila. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja kami presentasikan materi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Rizky Maulana. Kepada Rizky, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 206-123-19. Di sini saya akan membahas pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Tujuan tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan sikap, keterampilan tertentu bagi individu atau pegawai atau anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan. Pengembangan adalah proses menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan, positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, sosial, dan demografis. Tujuan tersebut peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja tanpa merusak sumber daya lingkungan. Jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. 1. Onboarding untuk menyambut karyawan baru. 2. Manajemen risiko untuk mengurangi risiko atau mengimplementasikan proses manajemen risiko. Ketiga, manajemen keahlian untuk mengembangkan area-area di mana ada kesenjangan di dalamnya diperlukan. 4. Perencanaan karir. 5. Manajemen pengetahuan dilakukan pengembangan maupun pemanfaatan. 6. Pengalaman kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat. Dan yang 7, diklat berupa pemberian pelatihan internal atau mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan di luar perusahaan. Baiklah, selanjutnya tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Tidak hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan layanan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar karyawan. Semakin cepat karyawan menguasai hal-hal baru, artinya semakin besar pula kesempatan bagi perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nandasari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu 4. Meningkatkan retensi karyawan. Merekrut SDM baru akan lebih membutuhkan waktu daripada memberi pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada. 5. Transfer keahlian dan kaderisasi. Untuk kaderisasi artinya karyawan pada suatu saat akan memasuki usia pensiun. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberi kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, atau keahlian pada junior-junior mereka.
Selanjutnya adalah faktor mempengaruhi pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah dukungan manajemen puncak. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kemajuan teknologi, di mana teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada para karyawan, dan perubahan lini terus berlanjut. Yang ketiga adalah komitmen para spesialis dan generalis. Tanggung jawab utama untuk pelatihan dan pengembangan melekat pada para manajer lini. Dari mulai presiden dan chairman of the board ke bawah, para profesional pelatihan dan pengembangan semata-mata hanya memberikan keahlian teknis. Dan yang terakhir adalah kompleksitas organisasi. Para karyawan sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan yang memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan, namun juga menerima bahkan mencari perubahan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.